Tuh, sudah masuk. Oh, ini kejenguan gua harimau sini. Subscribe. Nah, tengok. Oke guys, belakang kita ini adalah Museum Gua Harimau. Insya Allah ini akan menjadi Sangiran Jilid 2 di Sumatera Selatan. Kalau di Jawa ada Museum Sangiran yang Sangiran enggak? Ini empek-empek, ini empek-empek ini. Kita kesini akan melihat kondisi bangunan museum Gua Harimau yang katanya sudah berapa persen? Sekitar 90%. 90%. Katanya di dalamnya menarik. Kita akan telusuri guys. Ya, ada apa aja di dalam ya? Kita akan explore. Inilah tempatnya tersimpan sejarah Pulau Sumatera, sejarah penutur Nusantara di sini. Yang kabar kononnya ini adalah peninggalan dari ras Austro-Mongoloid. Kita akan tanya-tanya dulu dengan senior kita ini dari Pak Herman Sabiran. Pak Hirman. Insya Allah akan diresmikan oleh Pak Jokowi dalam waktu dekat. Amin. Benar Kak. Jadi guys, ini museum museum terbesar Kedua. Insya Allah. setelah museum Sangiran. Betul. Museum level apa maksudnya itu yang kedua Level tuh? level Museum apa? level prasejarah. Level prasejarah. Level prasejarah yang Pokoknya kalau salah-salah searching di Google guys. yang kerangka tulangnya itu bisa mencapai Maaf guys, gemeteran. Diperkirakan berusia. Coba kita tanya dulu dengan penduduk lokal guys. Ini siapa Om? Beliau Anugrah, Paling Di Anugrah, warga mana gitu? warga Padang Bindu. Padang Bindu. Pas ini. Pas ya. Tanya udah guys. Tahu tentang Gua Harimau? Kalau tahu sih, ya kurang tahu Kak. Sepengetahuannya apa sih yang ada di dalam? Yang dalam ini kira-kira. Ini apa peninggalan prasejarah tengkorak? Oh, baik itu. Sudah pernah masuk belum? Belum. Ke Gua Harimaunya langsung pernah masuk? Pernah. Pernah. Apa yang dilihat di situ? Orang-orang penelitian Kak. Orang-orang penelitian. Ada apa di situ di Gua Harimau? Tengkorak. Terus Masih jenis itulah. kamu bangga tidak itu mempunyai sebuah situs yang mendunia lo itu lo? Bangga Kak. Bangga. sebagai warga Asli Padang Bindu. Bangga guys. Kalau di Salah Gua kan Putri ini. itu ada Jangan dulu biar kelap yang banyak panjang. hiasan, Pak. Tapi banyak hiasan situ. Tapi kalau sepi banyak yang japoan, Pak. Saya sering lihat itu, Pak. Oh, kamu sering cari duit orang Japuan itu kamu ya? Ngintip, Pak, dikit. Gitu. Habis itu kamu rekam. di lebih itu gemeng di lebih itu Cirin, guys. Cirin, guys. di lebih itu Itulah guys. Kita tadi guys dari Muara Jaya, jadi wajar kalau logat-logat terbawa-bawa. Iya. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke dalam, mau lihat-lihat lagi apa yang ada di dalam. Banyak Katanya burung serindit dalam guys. katanya ada air abadi guys. Ada adik beradik bagus. Oke ya guys. Oke guys, Kita kita sambung nanti ya. Oke. Vlog ini guys. Jangan lupa pencet tombol merah. Oke guys. Ya. Kita lanjutkan perjalanan explore kita ke Museum Gua Harimau guys. Gua Harimau. Di sebelahnya ini ada Museum Sipahit Lidah. Woi, Ya. lah ganti, lah ini. Mana di sebelah sebelah. Jadi ini. Iya, jalan. Gua Enggak, Museum Sipahit Lidah masih ada di dalam. Ada. Jadi mungkin kita akan menjadi tamu yang pertama guys mengunjungi museum ini guys. Salam buat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Halo Pak Upa. Pak Aupa Sarkomi Sahrizal. Iyalah. Oke guys, kita coba untuk bertanya dengan pengurus di sini. Apakah kita boleh masuk ke dalam? Karena ini adalah salah satu museum terbesar di rantau Sumatera setelah Museum Sangiran di Pulau Jawa. Ya, kita coba dulu ya. Kita akan bertanya tentang bagaimana masuknya nih guys. guys, dari awal dari pangkal dari depan itu jaraknya 1 kilo ke dalam dengan dihiasi panorama
Luar biasa. batu cadas dan pemandangan indah. Itu guys. Gua Putri guys. Nah, oke guys. Sekarang kita lihat dulu di Meja. meja pengunjung. Untuk ketentuan mendengarkan kelengkapan. Ini kan sudah mendekati peresmian Ya. yang sudah melewat dari 50% di pembangunan. Jika tidak di media ini, Ya kalau di dalamnya kita belum berani, Pak. Belum ya? Kalau di luar apa ya? Gak apa-apa kalau Di- keluar. Ada isinya boleh. Ah. Kalau itu belum berani kira-kira gitu. Kalau belum ada izin. Kita ini baik kita di luar itu baik gitu di Di luar jangan di dalam. di luar baik kan. kandang tapi maksudnya. Oh bisa. Dalam mana enggak apa-apa kayak? Yang Ayo. Dalam mana? Lihat ke dalam sini. Oh, ke sini. Oke. Gua tunggu lah nih. Kami sini lah. Kakaknya kan lagi makan tuh. Iya. Baru. Do. Ayo. Jadi guys, Sopir ini susah sekali nih. ini belum bisa dibuka sebenarnya karena Bentar, nah ini ada salah satu nih. museum itu belum bisa dibuka. Belum resmi. Ini guys, ini adalah salah satu warisan leluhur Ogan. Ini adalah tulisan Kagangeng. Nah, Itu kalau ini itu pasalnya Kaganga, tapi pada intinya itu Kagangeng karena lebih identik dengan nge. Inilah tulisannya kalau tidak salah saya. Ini musola. iya, guys. Di atasnya guys, karena di atas nih guys, musola. Ah. Sehat guys. Jadi kita ke kemana nih guys? Sepi ya. Ketemu guys. Nah, Perdana guys. Perdana guys, kita diizinkan melihat ini. apa guys? Perdana kita melihat ini. Melihat. Ya, sebelum diresmikan kita bisa melihat dan ini spesial untuk kalian Ya, semua para nanti tolong subscriber. dijelaskan isi-isi di dalamnya ya. Siapa? Insya Allah Pak. Itu namanya beton Pak. Itu Nah, itu jendela. pagar. Nanti. Itu kita tunggu di tempat. Terus ikuti kami sampai ke dalam guys. Mau lihat penampakannya enggak? Kita lihat ya. Ini cukup excited guys kami guys. Bagaimana? Dari penampakan keluarnya saja sudah sangat terlihat betapa megahnya museum ini. Dan kita berkesempatan masuk YouTube channel Muhammad Wiwin doang yang bisa masuk guys. Subscribe. Iya guys, bener guys itu guys. Bagaimana? Apakah anda senang, saudara Bagus? Ya. Belum guys, saya belum masuk guys. Masuk ke dalam goa guys. Gimana bentuk goa? Nanti kita masuk guys. Ceritanya begini. Museum ini awalnya bukan di wilayah Oku ini, tapi di daerah Sulawesi. Namun pada saat itu Kepala Dinas Pariwisata Oku, Pak Aupa Sahrizal, kalau tidak salah saya 2013. Jadi yang rencananya tadi museum akan dibangun di daerah Sulawesi diupayakan dialihkan di wilayah Oku ini, tepatnya di Desa Padang Bindung. Kebetulan pada saat itu tim arkeolog kita didukung oleh Profesor Troman Simanjuntak mendukung rencana itu, dan akhirnya museum itu dialihkan di
wilayah ini. Ya kebetulan ini salah satu ahli geologinya guys. Geologi dan geofisika. Sebenarnya bukan ahli geologi guys, tapi orang terdekat dengan Pak Opa saja. mendekat. Kali dekat kan nggak jauh. Anda. Coba kenalkan dulu sebelah tuh siapa Pak sebelah tuh. Dengan siapa kita Pak? Henry, Pak Henry sebagai apa Pak sini Pak? kita sebagai penanggung jawab masalah kebersihan Taman untuk di museum si Gua Harimau Pak ya? Wow. Pak, kalau berdasarkan keterangan kapan ini akan beroperasi Pak? belum tahu juga kita kan kapan itu katanya kan secepatnya. Cuman ini kan lah mulai masuk tuh kan masalah kebersihan ini apabila kan ini kan peresmian seperti di belakangan ini tadi kan. Ini kan seolah-olah kan lah ada perawatnya, ada pengurusnya. Berarti akan menambah pegawai di sini ya? Jelas. Karena ada kantor kan? Berapa luasnya di sini Pak? Luas lahan luas. Nah itu sampai ini aku belum tahu berapa luas masa areal museum ini kan. Belum tahu berapa luasnya. Berarti mobil pacak masuk ke dalam. Sebenarnya pintu masuknya di sini. Nah, parkir masuk dalam di ini kan langsung. Parkirnya di mana parkirnya? Situ. Masuk dalam sini kan pacak parkirnya atau depan sini kan pacak. Tidak pacak masuk dalam sini. Jadi informasi mengenai kapan buka belum tahu ya? Belum. Jadi kalau sudah finishing ini tanggung jawab perawatan ke daerah atau ke pusat? Setelah terima kunci Mas. Oh, sudah terima. Ini kabarnya untuk kabupaten jelas masalah perawatan ini di sana. Iya. Kabupaten. Bukan kerjasama dengan pusat. Mana jauh Sebab Pak dana mahal anggaran listrik yang telah bapak Hmm. belum lagi kan gaji honor masyarakat pengelolanya kalau dan apabila kalau menurut keterangan dari Pak Opa apabila ini kalau didatangi oleh jemen dari WHO otomatis museum ini kalau diambil alih oleh UNESCO. jadi kalau itu dunia otomatis kan honornya kalau honor dolar Amerika. Aku tadi itu mah kamu datang sini mah. Nah ini yang jadi rebutan tuh kan baik. Wisatanya ini harusnya tidak ada menguntung supaya ada guliran itu tadi. Cuman kalau ini kalau berfungsi untuk kasus sekian kabarnya itu kan 30.000 untuk masuk. Wajar. Tapi kalau kina ikan layar-layar di dalam tuh dunia luar, sebadak gitu kan mau masuk dalam tuh. Ya, caknya bukan berat ubah ya. Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di sebuah kawasan museum situs Purwakarta, yaitu Museum Gua Harimau yang dibangun di sebuah kawasan destinasi tepatnya di Desa Parangmidung, Kecamatan Semindang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan kawasan ini adalah sengaja dibangun untuk tempat penyimpanan benda-benda purbakala yang ditemukan di kawasan Desa Parangmidung, khususnya yang ada di Gua Harimau dan Gua Putri. Dan saya akan mengajak Anda untuk sama-sama menyaksikan. Ini adalah kondisi video yang bercerita tentang bagaimana awal ditemukannya Gua Harimau. Dan seperti Anda saksikan, suasananya menarik sekali. Dan ini akan menjadikan sebuah pengalaman dan pendidikan bagi para pelajar atau para generasi muda untuk mengetahui bagaimana sebuah peradaban kehidupan manusia. Dan satu lagi video yang bercerita tentang pembentukan alam semesta yang sengaja ditayangkan untuk memberikan pengalaman adapun sebuah ilmu pengetahuan kepada para generasi muda agar kita tahu dan sadar bahwa pembentukan dunia manusia dan seisinya yang ada di bumi ini, maka mereka akan bisa mempelajari bagaimana kondisi sebenarnya. Dan hari ini saya sengaja mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah kondisi museum purbakala, yaitu Museum Harimau yang sengaja dibangun merupakan duplikat ataupun museum terbesar kedua dari Sangiran yang ada di Solo dan di Jogja maksud kami. Dan ini adalah ruang tata pamer yang sedang diselesaikan dan sudah mendekati 100%. Dan insya Allah dalam waktu dekat museum ini akan segera diresmikan. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana kondisi ruang tata pamer yang menceritakan tentang pembentukan alam semesta sampai hingga ditemukannya dan peradaban manusia purba utama kali yang ditemukan di Afrika. Seperti Anda lihat di sini, ini adalah cerita tentang kedatangan manusia tertua Homo erectus di
Afrika dan dikaitkan dengan temuan yang ada di Gua Harimau. Semuanya berkaitan, termasuk manusia-manusia prasejarah yang ditemukan di benua Australia, ditemukan di Korea, ditemukan di Taiwan dan Filipina. Semuanya sangat berkaitan erat dengan ditemukannya kerangka manusia yang ada di Gua Harimau. Dan saudara, saya rasa Gua Harimau ini memiliki sebuah cerita yang sangat menarik dan patut kita acungkan jempol kepada para arkeolog yang telah menemukan kerangka manusia prasejarah yang terdiri dari dua ras, yaitu Australomelanesia dan Neo-Mongolit, yang semuanya ditemukan dan dipamerkan di Museum Purbakala Gua Harimau. Mari kita saksikan kondisi ruangan tata pamer yang ada di Museum Gua Harimau. Ya, ini adalah teman-teman kami, para desainer yang sedang menata, membuat tayangan-tayangan untuk ruang pamer di Gua Harimau. Selamat bekerja, Mas. Ya. Dan saudara, seperti ini kita lihat, ini adalah datangnya sang manusia bijak, yaitu Homo sapiens. Homo sapiens adalah kehidupan manusia purba dan hingga manusia sekarang. Kita sekarang adalah termasuk golongan manusia Homo sapiens, dan ditemukannya kerangka manusia prasejarah ini juga sekaligus menepis teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu tidak benar sama sekali. Dan buktinya adalah dengan cerita sejarah peradaban manusia yang ditemukan di Gua Harimau. Kita ada lihat tata pamernya begitu banyak dan begitu cantik. Mari kita lihat tata pamer yang lain. Ya, dan saudara, kita lihat ini adalah suasana replika Gua Harimau yang dibuat di dalam museum ini, dan nanti akan dipasang kerangka manusia replikanya sehingga orang akan tahu bagaimana suasana dari Gua Harimau sebenarnya. Dan ini saya rasa museum yang sangat spektakuler, dan ini merupakan kekayaan budaya, kekayaan khasanah tentang sejarah perbakalan yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Kami berharap semua masyarakat, semua pengelola, semua elemen yang berkaitan dengan pengembangan dan mempertahankan budaya, mari kita jaga sama-sama, kita lestarikan kekayaan budaya yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di kawasan Desa Padangbinu, Kecamatan Sembilang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Mari kita lihat pada sesi yang lain. Siap. Lanjut, siapa? Ya, saudara, ini adalah salah satu gambar yang menceritakan tentang kehidupan manusia Mongolit, yaitu dari ras Neo-Mongolit yang ada hidup di Gua Harimau. Dan ini adalah kerangka yang ditemukan. Ini adalah merupakan sebuah interpretasi kondisi manusia ras Mongolit yang ada di Gua Harimau. Dan ini juga kita temukan banyak sekali artefak-artefak, kemudian juga cerita-cerita yang berkarakter tentang kehidupan yang ada di Gua Harimau. Seperti Anda saksikan, silakan diputarkan. Ini adalah banyak sekali tata pamer yang menceritakan tentang ditemukannya kerangka-kerangka manusia yang ada di Gua Harimau. Seperti Anda lihat di sini. Ini adalah contoh dari suasana ataupun situasi Gua Harimau, tempat ditemukannya kerangka-kerangka manusia prasejarah yang ada di kawasan Gua Harimau. Seperti Anda saksikan di sini ini adalah contoh kerangka-kerangka yang ditemukan di Gua Harimau. Dan Anda bisa saksikan ini adalah seorang arkeolog, Profesor Truman, yang merupakan penemu penggagas untuk ditemukannya kerangka manusia prasejarah. Dan ini kita lihat, ini adalah cerita yang menarik sekali yang berkaitan dengan suasana di Gua Harimau. Ya, ini adalah benda-bendanya, artefak-artefaknya, dan semuanya ada di sini. Sekali lagi, kami sangat bangga dengan keberadaan Museum Purbakala Gua Harimau ini, dan ini harus kita pertahankan dan harus kita jaga. Ini adalah merupakan kekayaan budaya milik Sumatera Selatan, terutama, dan milik Nusantara Indonesia, yang bisa mengangkat dan menciptakan kembali peradaban manusia prasejarah. Terima kasih, selamat datang di Gua Harimau. Sayang sekali Pak Rido kita tidak bisa masuk ini Pak Rido. Betul, tapi kita sudah bisa mendapat informasi apa-apa yang ada di dalam. Salah satunya teknologi-teknologi yang katanya akan menampilkan seperti layar bioskop. Oh, Namun, luar biasa.
itu berisi tentang kisah-kisah perjalanan dari Masa lampau. sejarah dari Gua Harimau ini sendiri. Nanti kedepannya guys kita akan lanjut setelah ini dibuka, kita akan pertama kali datang. Ya betul ya Pak Wiwin ya. Jadi yang jauh-jauh di sana belum sempat datang ke sini, kita kasih lihat dari video ini. Silakan berkunjung, ini sangat-sangat menarik ini. Ya. Tempatnya sangat apa namanya? Adem ya, asli ya. Adem, modern. Modern namun hening. Hening. Ini bunyi jangkrik. Nanti diedit tuh ya. Jangan bertanggung jawab itu. Untuk perawatan kebersihan kita sudah itu kan ada lagi untuk tanggung jawab keamanan masih itu kan itu juga ada Dari PT. badah menginap kalau saat Oh, itu? ada penelitian ini kan biasanya kalau mau kecil itu kan mahasiswa yang ada di Indonesia ini kan ada dua, satu di UI yang ada jurusan tentang Arkeolog. nah, yang kedua UI UGM dengan UI ya. Lain di sana universitas belum ada Jadi ini untuk listrik. untuk listrik ini. Ada berapa bangunan ini? Satu. Ini masuk dari pucuk sini sudah bagian dari. Langsung satu paket dia nih. Oh. Jadi masuk di sana kalau kapan turun di sini. Terus dia Turun situ ya? Situ. Oh itu. aku dibuat model itu seandainya ada jenis caca. Oh iya, yang difabel. Jadi di dalam itu kan kaca, pakai kursi roda, bukan pakai tangga. Dinas pariwisata di sini sejauh ini sudah pernah ke sini belum? Menengok atau melihat bangunan ini? Seolah-olah kita tuh memojokkan. Tidak masalah. Begitu bukan memojokkan. Itu per-peran baik. Kami juga tidak ada ini. Terus terang, selain daripada Pak Opah, katakanlah belum ada di sangat perhatian tentang ini kan. Oh pandemi wajar. Tidak, sejak ini sudah Dana dikurangi. Peletakan batu Ada pertama dana. cuman itulah kan bupati yang datang ada dia meriksa nginai bangunan ini deh. Jadi oleh karena kan bangunan ini bangunan pusat dianggap kira-kira baik itu. Padahal kan keuntungan kabupaten ini bukan omongan Pak pusat Opa yang kemarin. beruntung. Tidak ada rasa memiliki. Mohon maaf, tidak ada sense of belonging, rasa memiliki itu nggak ada. Sebab kabupaten bukan aku memojokkan ya. Mulai dari peletakan batu pertama, pengawasan dari kabupaten itu termasuklah anggota dewan dengan perhatian. Jadi mungkin apalah kita anggapkan seolah-olah terima kasih bangunan sebesar ini, biaya sebesar ini. Tapi kalau dengan rasa memiliki, nangkelakannya aku kayaknya mandiki itu. Anggaran itu kita bisa, makanya rajin-rajin ngobrol, rajin-rajin komunikasi, bangun komunikasi di pihak lain. Kan ada CSR, perusahaan CSR kan bisa kita gandeng. Saya membangun museum Gua Putri, museum Spendida itu, tidak ada APBD di situ, tapi bisa jadi dibangun di OKU. Dari mana duitnya? APBN. Kok bisa APBN datang? Ngomong, pendekatan, itu kuncinya. Ini kami karena rasa antusias aja nggak sini kan? Iya, kita nih punya museum tingkat nasional. Nanti masuk bertanya, tolong saya ada honor dari Pemda. Nah, ini juga kan untuk kebersihan ini Dirjen langsung dia merintahkan ini. Tapi mungkin. Untuk kan keamanan juga dari Dirjen. Tapi itu apakah akan selamanya atau diputus? Nah, kurang tahu kita. Kalau seandainya ada pertanggungjawaban dari kabupaten, kira-kira dia sanggup, mungkin. Cuman kukira dia sanggup kabupaten menalangi masalah perawatan ini. Di dalam sini nih kamu tercatat uang berapa, Pak? Nah, belum tahu, belum ada kan, belum penerimaan tamu. Kalau setahu kamu. Nah, makanya kan aku katakan belum ada penerimaan tamu. Sebab ini kan belum dibuka. Kalau lah dibuka, buku tamunya ada. Nah, itu ketahuan kan ada tamunya. Selama ini kamu koordinasi dengan siapa, Pak? Kalau untuk urusan ini? Ke pariwisata sini atau ke pusat koordinasinya? Nah, koordinasinya itu kan mau Apa ke UPT di sini? OPTD juga dia paham. Jadi pusat tuh. Cuman melalui adalah jemaah tertentu lah di pariwisatanya tuh.
Jadi belum tahu informasi kapan serah terima, kapan ini Belum operasi. tahu, Pak. Cuman aku berkeyakinan dengan adanya kan genjotan masalah kebersihan itu kan lah ada tanda-tanda akan dimulai. Tapi kalau di dalam Bapak sudah pernah lihat? Pernah. Sudah 100% atau masih ada sisa? Kukira kalau di atas itulah 100%. Tinggal Mbak Nih itu kan masalah lampu. Oh, Lampu ini kan entah dari mana jalurnya mati, lah dicek dari Palembang sama dari Bataraja sama belum sanggup untuk perbaikan panelnya nih. oh. Entah dari segi mana dia kan mati tuh. Jadi listrik sekarang ini kendala ya? Listrik, kendala. Sayang nggak bisa masuk kami Pak. Bos, Pak Herman. Ini tempat turunnya. Jadi ada ruang publik khusus kayak di sini, semacam teater aja itu. Jadi Denny sengaja tidak pakai tangga, dia pakai ini supaya kaum difabel, Disabil. iya difabel yang pakai kursi roda bisa lewat, bisa naik, bisa turun. Nah, kalau kamu mau jelasnya ini jopolnya. Coba? Ini jopolnya. Jupol apa jupol? Jopol itu kan juru pelihara di sini. Oh, juru biaro. Yang ini. Jadi kapan informasi ini di operasi yang berbuka? Nah, belum tahu juga. Kalau turun lagi. Belum. kalau kondisi fisik sudah berapa persen? Lah 95%-an. Tinggal peresmiannya lagi. Oh, Iya, kira-kira. tinggal peresmian ya. Kalau di pucuk sudah selesai. Sudah. Belum ngerti cerita. Belum. Rombongan akhirnya lo kapan turun lagi? Ah, itu di bagian Gua Harimau itu Gua di Harimau. lokasi itu belum. Siapa nama kamu kan? Roli Chandra. Roli Chandra sebagai? Kita di sini kalau di sekarang SK-nya dari BPCB Jambi Juru Pelihara. Tapi kalau Juru pelihara. tapi untuk sekarang ini kita megang SK dari Dikbud sebagai keamanan lokasi museum. Jadi kita PNS atau honorer? Honorer. Honorer ini. Mudah-mudahan nggak jadi PNS. Ayo kalau ini. Tapi yang pasti ini adalah tahap ini ya, tinggal prosesnya lagi karena mungkin karena Covid kemarin belum ada tinjauan dari Dikbud itu. Dari daerah pemerintah daerah sendiri pernah ada ke sini? Maksud aku tuh dinas terkait pariwisata atau? Ada ya. Ada ya. Tapi ini kan prosesnya dari ini Dikbud. Nah, jadi kalau yang dari pariwisata biasanya ada tembusan. Ya, tapi kan ini kan wilayahnya wilayah Oku. Iya, Paling tapi tidak dia mereka tuh mengetahui. Tetap ada perpanjangan tangan di pariwisata ada gitu. Oke. Iya, kalau yang saya tahu tuh Pak Imron. Pak Imron ya. Ya, itu sebagai Sekdin Pariwisata. Iya, betul. Kalau Pak Topan sendiri? Topan kepala dinas ya kan Iya. pariwisata. Nah, jadi kalau udah salah perpanjangan tangannya dari Dikbud tuh itulah pastilah ya. Dia ada bisa ada ini kan harus berkaitan kira-kira. Iya.